Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 10 bersama Bu Lisa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kalau kita mendengar kata-kata trigonometri, yang terlintas di pikiran kita itu pasti ada sin, cos, tan gitu ya. Nah, kita akan belajar tentang sin, cos, tan pada segitiga siku-siku. Oke, misalkan ada sebuah segitiga siku-siku ya. Nah, di sini kita simbolkan bahwa ini titik A, kemudian ini titik B dan titik C. Jadi ini segitiga siku-siku ABC. Nah, sudut alfanya ini berada di sudut CAB, ini sudut alfanya ya. Maka untuk garis AB kita sebut ya sisi samping ya dari sudut alfanya. Beda dengan misal di sini ada sudut beta yaitu berada di titik C ya, ini sudut betanya, maka sisi AB-nya ini merupakan sisi depannya ya, sisi sampingnya itu sisi CB-nya. Nah, karena kita fokus ke sudut alfanya gitu ya. Nah, jadi sisi AB-nya ini merupakan sisi samping. Maka sisi BC-nya merupakan sisi depan. Kemudian sisi AC-nya merupakan sisi miring. Oke, kita langsung ke sin alfa ya. Jadi sin alfa sama dengan BC per AC, yaitu sisi depan per miring ya, sisi miring. Kita singkat yaitu sin demi ya, depan per miring. Kemudian cos alfa yaitu AB per AC, yaitu sisi samping per sisi miring. Kita singkat cos sami ya, samping per miring. Kemudian untuk tan alfa itu BC per AB, yaitu sisi depan per sisi samping. Jadi kita singkat yaitu tan desa. Ingat ya, sin demi. Sin itu depan per miring, cos sami, cos itu samping per miring, tan desa. Jadi tan itu depan per samping. Kemudian untuk kosek alfa, kosek itu kebalikannya sin, yaitu 1 per sin alfa. Jadi AC per BC, miring per depan. Kemudian untuk sek alfa kebalikannya cos ya, jadi 1 per cos alfa, yaitu AC per AB, jadi sisi miring per sisi samping. Kemudian cot alfa yaitu 1 per tan alfa, jadi AB per BC, jadi samping per depan. Jelas ya? Oke, kita ke contoh soal ya. Contoh yang pertama, diketahui panjang AC 8 cm, BC 6 cm. Tentukan keenam perbandingan trigonometri jika sudut ABC sama dengan alfa. Oke, kita jawab ya. Ini ada segitiga ya. Diketahui panjang AC 8 cm. Jadi kalau misalkan di sini A, ini B, ini C. Jadi panjang AC-nya itu 8 cm. Kemudian BC-nya ini 6 cm. Tentukan keenam perbandingan jika sudut ABC-nya itu alfanya di sini. Jadi alfanya di sini ya. Ini siku-siku di C. Ya. Yang pertama kita tentukan garis miringnya dulu yaitu AB. Kita cari, ingat ya, kita ingat rumus Pythagoras. Untuk mencari sisi miring itu berarti akar dari sisi yang ini bawah dan sisi yang tegak. Jadi AB sama dengan akar AC kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Jadi sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, sama dengan akar 64 ditambah 36 ya. Jadi akar 100 sama dengan 10. Ya, jadi sisi AB-nya itu 10 cm. Tentukan perbandingan trigonometrinya. Oke. Untuk pertama, sin alfa. Sin alfa itu depan per miring ya. Jadi alfanya di sini depannya itu berarti AC per AB. Sama dengan 8 per 10. Sama dengan sama-sama dibagi 2 ya, jadi 4 per 5.
Kemudian cos alfa yaitu cos samping per miring. Jadi BC per AB sama dengan 6 per 10 dibagi 2 ya, jadi 3 per 5. Kemudian tan alfa, tan desa depan per samping, jadi AC per BC sama dengan 8 per 6 dibagi 2 yaitu 4 per 3 ya, disederhanakan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kebalikannya sin yaitu kosek ya. Kosek alfa sama dengan AB per AC sama dengan 10 per 8 disederhanakan jadi 5 per 4. Kemudian sek alfa itu kebalikannya cos yaitu AB per BC yaitu 10 per 6 ya, jadi 5 per 3. Kemudian cot alfa yaitu BC per AC sama dengan 6 per 8 sama dengan 3 per 4. Oke, paham ya? Selanjutnya contoh 2, jika sin theta sama dengan 5 per 13, hitunglah nilai tan theta ditambah sek theta. Oke, kita jawab ya. Ini ada segitiga ya, sin tetanya. Misalkan di sini tetanya di sini ya, sudutnya di sini. Jadi sin itu kan depan per miring. Nah, di sini sin tetanya itu 5 per 13. Jadi sisi depannya itu 5, kemudian sisi miringnya itu 13. Misalkan kita sebut ini segitiga A, ini B, ini C ya. Jadi kita harus mencari sisi AB-nya terlebih dahulu. Ingat, untuk mencari salah satu sisinya ya, jika diketahui sisi miringnya, berarti rumus Pitagorasnya adalah ini ya, mencari AB. Jadi akar sisi miringnya kan CB atau BC ya, BC kuadrat min AC kuadrat ya. Jadi sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan akar 169 dikurangi 25 ya. Jadi sama dengan akar 144 ya, sama dengan akar 144 itu 12. Jadi panjang AB-nya itu 12. Nah, hitunglah tan theta ditambah jadi tan theta ditambah sek theta. Tan desa, jadi depan per samping ya, jadi 5 per 12 ditambah sek itu kan kebalikannya cos. Kalau cos itu kan samping dibagi miring, berarti kalau sek itu miring dibagi samping, jadi 13 per 12 sama ya penyebutnya, jadi 18 per 12. Kita sederhanakan dibagi 6 jadi 3 per 2. Jelas ya? Selanjutnya contoh 3, apabila 5 tan theta sama dengan 4, maka nilai dari 5 sin theta min 3 cos theta per 5 sin theta plus 2 cos theta adalah, ya kita jawab ya. Jadi di sini kan diketahui 5 tan theta sama dengan 4. Jadi tan tetanya sama dengan 4 per 5. Jelas ya? Oke, kita buat segitiganya. Tetanya di sini. Jadi tan desa depan per samping itu 4 per 5. Oke, kita simpulkan di sini A, di sini B, di sini C ya. Jadi kita perlu mencari garis miringnya, yaitu ingat Pitagoras ya, seperti biasa, maka CB sama dengan akar AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 16 sama dengan akar 41. Nah, sekarang kita jawab ya ke nih 5 sin theta min 3 cos theta per
5 sin theta plus 2 cos theta. Oke, jadi 5 dikali sin theta. Sin itu demi ya. Tadi di sini garis miringnya ini akar 41 ya. Ya, jadi sin demi, depan per miring. Nah, tetanya ini di sini. Jadi depannya adalah 4 per akar 41 min 3 cos theta, cos sami. Jadi samping per miring. Jadi dikali 5 per akar 41 per 5 sama ya sin theta, jadi 4 per akar 41 plus 2 cosnya sama yaitu 5 per akar 41 sama dengan 5 kali 4 20 per akar 41 min 15 per akar 41 per 20 per akar 41 plus 10 per akar 41 sama dengan 20 min 15 ya, jadi 5 per akar 41 per 20 ditambah 10 yaitu 30 per akar 41 ya. Kalau pembagian ini ya kita ubah ke dalam bentuk perkalian, jadi 5 per akar 41 dibalikan akar 41 per 30. Ini kita coret, jadi diperoleh 5 per 30. Kalau kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 5 jadi 1 per 6 ya. Ini jawabannya, jelas ya. Oke, selanjutnya contoh 4, sebuah tangga sepanjang 5 meter disandarkan pada sebuah tembok. Jarak antara ujung atas tangga dengan dasar tembok adalah 4 meter. Tentukan perbandingan trigonometri untuk sudut theta, di mana theta adalah sudut yang terbentuk antara kaki tangga dengan lantai. Oke, kita jawab. Jadi kita gambar dulu ya. Ini misalkan temboknya ya. Ini tembok. Tembok. Kemudian ini tangganya. Ini tangga. Ini tangganya. Kemudian ini lantai. Ini lantainya. Oke. Tangga sepanjang 5 meter. Jadi ini tangganya 5 meter. Kemudian jarak antara ujung atas tangga, di sini ujung atas tangga dengan dasar tembok, berarti di sini ya, itu 4 meter, berarti di sini 4 meter. Tentukan perbandingan trigonometri untuk sudut theta terbentuk antara kaki tangga dengan lantai. Jadi di sini tetanya di sini. Ini ya. Antara kaki tangga dengan lantai. Nah, jadi untuk mencari perbandingannya kita harus tahu jarak antara ini dasar tembok dengan kaki tangga di sini ya. Misalkan kita simbolkan X. Jadi kita cari nilai X-nya dulu. X-nya itu mencari ini ya. Jadi pakai Pitagoras, yaitu akar 5 kuadrat ya, sisi miringnya ini yang dikuadratkan, dikurangi 4 kuadrat sama dengan akar 25 dikurangi 16 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Nah, ini udah ketemu ya. Kemudian kita cari perbandingannya, maka mencari sin theta yaitu sin demi, jadi 4 per 5 langsung saja ya. Kemudian cos theta, cos sami, samping per miring, tadi sampingnya di sini 3 ya, jadi 3 per 5. Kemudian tan theta, tan desa, depan per samping, jadi 4 per 3. Kemudian kosek ya, kosek theta berarti 5 per 4. Kemudian sek theta, jadi 5 per 3. Kemudian cot theta sama dengan 3 per 4 ya. Ini perbandingannya, jelas ya. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.